Oh ya Bu, Ibu juga katanya punya hobi manjat pohon. Itu menurut aku menarik sih. Itu gimana tadinya tuh Bu? Bawaan orok sih ya. Hai pemirsa Banten Story. Kali ini aku lagi ada di suatu tempat. Tebak, di mana? Kali ini aku akan menjemput narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini selaku bupati salah satu daerah di Provinsi Banten. Berkarakter, energik, unik, yang pastinya juga cantik. Penasaran kan? Yuk sekarang langsung kita jemput aja. Hai Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Amet. Selamat datang di Lebak. Ibu Iti Oktavia Jayabaya. Siapa coba yang nggak kenal? Enggak. Terkenal viral kan Ibu? Enggak lah, yang viral ini Mbak Amel. Waduh, amin amin. Oke Bu, kali ini aku mau ngajak jalan-jalan nih. Karena juga sekarang kan lagi ada tol baru juga tuh. Aku Iya. juga penasaran nih. Mau jalan-jalan bareng sama yang punya Lebak langsung. Yang punya Lebak, masyarakat Lebak. Oke, let's go Ibu, silakan. Ayo, boleh, yuk. Yuk. Ini spesial, aku Waduh, sampai bukain buat dibukain. Ibu. Udah, buka sendiri Mbak Amel sana. Ayo, makasih banyak Iya, loh. Ibu. Yuk. Oke guys, kali ini aku sama perempuan cantik di sebelah aku. Ini narasumbernya, pokoknya hari ini spektakuler banget. Ini adalah Bupati Lebak, Ibu Iti Oktavia Jayabaya. Selamat datang Ibu di Makasih Mbak Car Amel. Vlog ini. Ya. Car Vlog ini kita bertemakan Lebak in the future. Nanti Lebak di masa depan gitu. Pas banget kan narasumbernya Ibu Iti langsung gitu. Dan sekalian juga nanti kita akan jalan-jalan melewati Tol Serpan, Serang Panimbang. Sekarang kita lagi mau keluar dari kediaman Ibu Iti menuju ke Jalan Tol Serpan. Oh ya Bu Iti, ini sambil jalan Ya. sebelum kita nanti bahas yang lain, aku pengen tahu dulu dong. Aku juga kan udah beberapa kali nih dengar berita soal Ibu Iti gitu ya, selaku Bupati Kabupaten Lebak yang terkenal viral. Nah, katanya sih galak. Nah, sebenarnya galak gak sih Ibu ini? Ya galak harus juga pada tempatnya ya gitu. Ya memang karakter saya memang karakter yang keras, tapi nggak semua momen istilah kata marah gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi fleksibel aja kalau memang, dan itu nggak pernah dibuat-buat gitu. Jadi ketika menemukan sesuatu yang memang janggal, tidak sesuai, ya pasti saya marah. Begitu juga saya juga humoris juga gitu ya. Oh, sebenarnya ada sisi humoris ya Bu ya? Ada juga ya, kita manusia kan itu ya, ada sisi itu, ada sisi humoris, ada sisi marah gitu, emosi ya adalah, karena seorang manusia pasti memiliki hal-hal itu, tapi tadi itu menempatkan pada posisi yang tepat ya, di saat yang tepat juga gitu. Toh semua adalah untuk kebaikan kita bersama, jadi saling mengevaluasi, tapi kadang-kadang kita juga perlu ngegas juga gitu. Iya. Jadi kalau marah pun ada sebab, dan juga itu untuk bentuk ketegasan sebagai kepala daerah ya Bu ya. Betul, masa marah-marah tepuguh-puguh lah sebenarnya kan. Oke Bu, sebelum nanti kita lanjut, boleh kita buka dulu maskernya biar nanti boleh kelihatan cantiknya Ibu Iti. Oh ya teman-teman, jadi kita buka masker ini pastinya sudah divaksin dan juga tetap mematuhi prokes. Boleh buka ya. Siap Ibu. Oh ya Bu, Ibu juga katanya punya hobi manjat pohon. Itu menurut aku menarik sih. Itu gimana tadinya tuh Bu? Bawaan orok sih ya. Jadi karena dulu saya dibesarkan di daerah, yaitu di Cileles, Desa Prabu Gantungan ya. Dulu tuh di sana itu ya kawasannya kawasan perkebunan PTPN kan, PTPN yang perkebunan karet ya, pohon karet. Dan pohon karet itu dijadikan masyarakat yang punya peternakan ataupun gembala sehari-hari ya, untuk di sana gitu, mencari rumput, kemudian memberikan pakan rumput kepada masyarakat ya di situ. Nah,
waktu lagi ngangon gitu ya, ngegembala itu ya pasti mainan kita ya mainan di sekitar situ yang adanya pohon-pohon pohon-pohon karet sambil ini juga ngambil ranting-ranting ya, ranting-ranting buat dibawa kayu bakar ke rumah gitu. Jadi biasanya saya gelantungan, terus ya spontanitas gitu suka pengen manjat aja. Malah sempet juga waktu kecil itu sama teman-teman sekolah bikin rumah pohon kan, bikin rumah pohon, jadi diangkutin bawa triplek ke atas papan gitu, bikin rumah di situ dan sering menginap di situ gitu ya. Tapi kebiasaan itu sekarang masih suka dilakuin? Ya suka fleksibel aja gitu pas kunjungan ke daerah gitu ya. Karena di hutan itu dulu biasanya kan ada pohon jambu apa ya, saya bilang jambunya jambu hutan tuh, jambu batu yang kecil-kecil itu, dan itu kan nggak ditanam. Jadi ketika ngelihat jambu putih itu ya kalau suka spontan aja berhenti tanpa ada basa-basi ke misalkan lagi kunjungan ada patwal kan, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba saya naik karena spontanitas ngelihat pohon jambu itu gitu. Luar biasa banget. Makanya nih kali ini aku kesempatan nih ketemu langsung sama bupati yang viral yang pernah aku lihat di berita-berita itu loh. Oh ya Bu, terus juga katanya suka minum kopi hitam. Apalagi kopinya kopi khas Rangkas ya. Nah itu kopi cap. Ada, jangan disebutin lah capnya nanti ya, bagi UMKM yang lain nanti ngiri. Cuma disebutin satu gitu, bupati gitu kan. Tapi itu adalah kopi itu salah satu minuman favorit ya Bu. Iya, salah satu kopi yang di sini juga sudah legend di Lebak dan rasanya pas gitu. Dan karena kebiasaan kita sambil ngobrol-ngobrol sambil ngopi ya. Jadi kalau misalkan ada ngobrol-ngobrol santai berapa kali ya pasti ngopi berapa kali juga gitu. Dan sehat kalau minum kopi pahit kan. Nah itu adalah sisi unik dari Bu Iti, suka manjat hobinya minum kopi. Luar biasa banget kan, itu cewek-cewek mandiri gitu loh. Apalagi sekarang jadi kepala daerah perempuan, sosok perempuan ini bisa dijadikan role model untuk kita. Oh ya Bu, sebenarnya dulu cita-citanya emang mau jadi kepala daerah atau ada cita-cita lain? Nggak pernah kepikiran jadi kepala daerah. Jadi ya mau tidak mau kali ya, bukan mau tidak mau ya, seiring jalan ke situ gitu. Karena waktu kuliah saya seneng organisasi, kemudian seneng baik itu eksternal, internal kampus, yang itu mungkin membawa saya kepada minat menjadi organisator ya gitu. Oke baik Bu, nih sekarang kita mau masuk ke tol baru ini nih, Serpad. Jadi sebagai bupati itu sebenarnya bukan cita-cita ya? Bukan, nggak pernah tercita-cita. Jadi amanat orang tua saya, karena saya besar juga sama kakek gitu ya, di Kecamatan Cileles ya, satu pesannya adalah jadi manusia yang bermanfaat. Karena orang tua kalau membekali dengan harta tidak akan pernah cukup gitu kan, tapi membekali dengan ilmu. Jadi raihlah ilmu setinggi mungkin gitu. Dan mungkin itulah kemudian saya menyukai organisasi yang akhirnya ke bawah juga akhirnya karena senang organisasi yang membawa saya kepada jalur politik gitu. Jadi ke jalur politik ya, seiring berjalannya waktu ternyata karena bagusnya bapak saya di sini kan memimpin Kabupaten Lebak, mungkin itu juga menjadi salah satu dorongan masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan bapak saya. Akhirnya jatuhlah kepada saya yang tidak pernah sebetulnya dibicarakan terlebih dahulu sama orang tua saya. Sebenarnya ini bukan rencana ya Bu, itu berjalan begitu saja. Luar biasa. Oh ya Bu, kalau kesehariannya nih kemarin-kemarin kegiatannya lagi sibuk apa aja nih Bu? Banyak, kalau akhir tahun ini apalagi kan kita lagi padat-padatnya ya, salah satunya seperti hari ini juga tadi ada evaluasi ya, pembinaan maturitas sistem pengendalian intern di pemerintah gitu kan, dengan BPKP. Terus ada kegiatan-kegiatan lainnya yang memang perlu dievaluasi di akhir tahun ini. Artinya kan evaluasi ini, apakah yang kita lakukan tahun ini sudah tepat atau belum, kekurangannya di mana, resikonya di mana yang harus kita uraikan. Sehingga tahun depan di dalam pelaksanaan RKPD tahun 2022 ini menjadi satu catatan dan evaluasi buat kita untuk melakukan perbaikan gitu. Oke baik, ternyata emang lagi super sibuk akhir tahun ya Bu ya. Oh ini kita udah masuk ke kawasan jalan tol Serang Panimbang. Ini keren banget nih Bu, sekarang Lebak punya jalan tol gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Dan sekarang saya melewati jalan tol ini bersama orang nomor 1 di Lebak, berkesempatan sama Ibu Iti. Oh ya Bu Iti sendiri udah berapa kali nih lewatin jalan tol? Kalau kegiatan-kegiatan ke luar seperti Jakarta, Tangerang pasti saya lewat sini.
Jadi sebelum ini diresmikan saya juga udah uji coba juga di sini. Sama tim Wika juga waktu itu pengawasan pembangunannya gitu. Jadi udah sering ya ke sini. Karena kan memang adanya jalan tol ini juga buat kecepatan kita, memudahkan kita untuk mengejar kegiatan yang urgent kan gitu. Ya alhamdulillah, jadi yang biasanya ke Jakarta harus putar dulu ke sana, ke Petir ataupun ke Cikande gitu ya. Sekarang dengan adanya tol paling ke Jakarta sekitar 45 menit lah sampai 1 jam ya. Kalau dulu kan 2 jam harus ditempuh. Iya, jadi dengan adanya tol ini alhamdulillah gitu mempercepat kita juga aksesibilitas kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan kedaerahan ya. Gitu. Jadi kalau untuk jalan tol sendiri kan pasti nih akan ada plan-plan lain yang akan dilakukan. Nah, rencana Lebak dalam 5 sampai 10 tahun ke depan dalam aspek investasi dan juga pariwisata apa tuh, Bu? Iya, memang kebetulan kita dari 2019 ini di periode kedua saya dengan Pak Wakil, visi kita adalah visi pariwisata. Kenapa? Karena salah satu yang menjadi ganjalan kita selama ini, Lebak ini kan potensinya cukup luar biasa ya. Baik SDM-nya juga cukup potensial, tetapi tadi itu belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ternyata kepemilikan lahan di Kabupaten Lebak ini kan banyak dimiliki oleh baik itu pemerintah ya, baik misalkan Taman Nasional, Perhutani, PTPN, perkebunan swasta, kepemilikan lahan masyarakatnya sedikit. Nah, makanya yang paling relevan menurut kami hasil evaluasi kita ya tadi itu melihat kurang dan lebihnya dengan Lebak, tetapi ingin bagaimana Lebak juga bisa merasakan manfaat apa yang ada di Kabupaten Lebak ini. Ya, salah satunya kami visinya adalah kepada pariwisata, yaitu Kabupaten Lebak sebagai destinasi pariwisata nasional berbasis potensi lokal. Artinya bagaimana menggabungkan modernitas dan juga tradisional, di mana Lebak memiliki suku budaya Baduy, Kasepuhan. Nah, ini kan sudah ada dari zaman dahulu kala gitu. Nah, ini menjadi satu potensi untuk sumber keunggulan ya, di samping tadi itu menggali sektor pariwisata, UMKM, kemudian juga komunitas-komunitas yang tergabung di komunitas pariwisata, penggiat pariwisata dan lain sebagainya gitu. Dan ini alhamdulillahnya, kalau dulu kan Lebak ini bukan menjadi daerah tujuan, beda dengan Cilegon, dengan Serang ya, dengan kabupaten kota sekitar di Lebak ya. Kalau dulu orang kan misalkan rencana ke Sumatera gitu kan, bisa mampir dulu ke Serang, ke Cilegon. Tapi kalau akses ke Lebak kan tidak ada kalau tidak punya tujuan ke sini. Ya salah satunya tadi itu dengan visi pariwisata, sehingga kita mempromosikan bersama-sama masyarakat dengan komunitas menjadi endorsers gitu ya. Endorser bagaimana destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lebak. Jadi yang kita sebut dalam visi wisata kita, yaitu destinasi wisata kita adalah Six Fantastic namanya. Six Fantastic. Ada 6 prioritas yang sudah kita canangkan, termasuk juga kita sudah mengeluarkan Perda tahun 2016 adalah terkait dengan RIPDA ya. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah gitu ya. Di antaranya tadi itu 6 Six Fantastic itu ada Museum Multatuli, ada suku Baduy, Seba ya, Samba budaya Baduy, kemudian juga ada Pantai Bagendur, ada Kasepuhan Citorek, ada Sawarna, dan juga ada Kebun Teh Cikuya di Cibeber gitu. Jadi karena memang potensi pariwisatanya banyak banget di Lebak. Banyak, jadi hampir setiap desa ini memiliki destinasi wisata, dan juga karena itu tadi di Lebak ini juga banyak sumber-sumber air terjun gitu ya, curug-curug di setiap desa. Nah, dengan semangat itu alhamdulillah seluruh stakeholder, para penggiat-penggiat maupun generasi-generasi muda di Lebak sudah mulai mengeksplor itu. Jadi desa-desa sudah memetakan potensi-potensi desanya. Karena sekarang ini pemerintah bukan hanya pemerintah daerah, tapi pemerintahan desa juga harus dituntut menciptakan kemandirian. Jadi tidak hanya bergantung kepada dana yang disalurkan oleh pemerintah, tetapi menciptakan ekonomi baru yang bisa mendapatkan asli daerahnya itu sendiri. Ya, salah satunya tadi ada destinasi yang baru kemarin kita launching juga di Curug Bitung, itu dikelola oleh BUMDes, dan kita harapkan BUMDes ini menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat di wilayahnya sendiri gitu ya. Menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan ekonomi, salah satunya melalui produk-produk UKM dan lain sebagainya. Dan kita juga memang sekarang
di pariwisata ini kita sedang mengusulkan terkait Geopark Bayah-Dom ya. Geopark Bayah-Dom ini yang alhamdulillah sudah diverifikasi oleh kementerian, tinggal sudah 80% ya, hampir 100%, tinggal 20%-nya ini keluar SK Kementerian ESDM untuk ditetapkan menjadi Geopark Nasional Bayah-Dom ini. Kita berharap moga-moga di awal tahun 2022 bisa selesai, SK-nya sudah bisa kita terima dan kita bisa start tadi itu untuk penetapan Geopark Bayah-Dom. Di mana Bayah-Dom itu ada 3 unsur ya, tadi itu ada edukasi, ada konservasi, dan juga ada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang nantinya akan menghasilkan juga geoproduk gitu. Geoproduk itu ya salah satunya produk-produk UKM, di mana di masing-masing geosite itu titik-titik yang menjadi potensi geopark ini nanti akan disesuaikan produk-produk apa saja yang sesuai dengan masyarakat. Misalkan seperti di Bayah ada potensi dengan Bayah dan Cilograng, ada potensi sale pisang misalkan begitu kan. Terus misalkan di Citorek juga ada di samping namanya Kasepuhan ada Serentaun gitu ya, atraksinya. Ada juga nanti geoproduknya seperti bolu dari labu kuning dan lain sebagainya. Yang ini terus kita melakukan pembinaan dan pelatihan sehingga ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam visi kita mewujudkan pariwisata berbasis potensi lokal di Lebak. Wow, keren banget. Apalagi sekarang dengan adanya pintu tol Serpan ini, Serang Panimbang, jadi akses buat ke Lebak itu semakin mudah. Amin. Jadi untuk warga-warga Jabodetabek atau dari luar-luar pulau yang mau eksplor Lebak itu aksesnya udah mudah banget gitu ya. Amin, alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau sekarang baru seksi pertama itu dari Serang ke Rangkas Bitung ya. Jadi baru seksi pertama dan alhamdulillahnya dari ruas Serpan ini 38,5 km itu dilalui di Kabupaten Lebak gitu. Jadi ada 3 interchange, nanti ada 3 pintu keluar di Kabupaten Lebak ini. Salah satunya yang sekarang sudah diresmikan Rangkas Bitung, yang sekarang tahap pengerjaan sudah lebih dari 13% ini ke Cikulur, yang nantinya seksi ketiganya Cikulur Cileles ya. Seksi ketiganya nanti baru Cileles Panimbang gitu ya, Pandeglang gitu, Tanjung Lesung gitu. Jadi kami ingin memanfaatkan di seksi 2 ini di Cileles dengan menyediakan kawasan industri sekitar 3.100 hektar. Dan alhamdulillah ini direspon positif oleh pemerintah pusat yang insya Allah tahun depan Kementerian Investasi ini mengalokasikan anggaran untuk feasibility studies-nya terkait dengan ekoindustri dan juga kawasan pariwisata terpadu di Kabupaten Lebak gitu di tahun 2022. Jadi kita berharap dengan keberadaan tol ini di samping jadi itu menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat, dampaknya adalah kunjungan ke Lebak juga semakin tinggi, kemudian juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran kan, mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lebak. Kita berharap seperti itu ya. Gitu. Amin, amin, amin. Emang udah luar biasa banget. Jadi itu adalah plan-plan 5-10 tahun ke depan. Bahkan nanti kurang dari 5 tahun ya, Bu. Amin, moga-moga ya. Jadi tahun depan tadi itu visibilitasnya. Jadi kemudian nanti tahun berikutnya ya tinggal memetakan investasi supaya bisa hadir ya, langsung sudah mulai pembangunan. Kita berharap begitu karena Pak Jokowi sendiri juga Pak Presiden melalui rancangan pembangunannya diharapkan 2023 ini tol Serang Panimbang bisa selesai sampai ke Tanjung Lesung gitu kan. Gitu. Ya nih kita mau ngucapin selamat ulang tahun buat Kabupaten Lebak, semoga semakin jaya. Amin. Pembangunannya lancar. Amin. Dan juga Ibu Iti selalu sehat walafiat. Amin ya Allah, amin. Semua masyarakat Lebak, masyarakat Banten sehat-sehat semua ya. Gitu. Kemarin agenda-agenda acara ulang tahun ulang tahun Lebak itu apa aja, Bu? Memang karena kan kita pandemi ini ya, jadi 2 tahun terakhir ini kita juga membatasi kegiatan-kegiatan, terutama yang mengundang kerumunan kan gitu. Jadi kita menyesuaikan. Biasanya kita juga kalau hari jadi ini ada kegiatan-kegiatan liung pulung dan lain sebagainya, terus kegiatan-kegiatan yang melibatkan publik ya, masyarakat. Kalau sekarang ya, kita batasi, seperti kemarin juga pas hari hanya upacara gitu kan. Terus kemudian paripurna, terus ada beberapa kegiatan masyarakat yang tujuannya memang lebih kepada pembinaan sebetulnya. Seperti ada maraton 5 km yang kita khususkan untuk pelajar saja, dibatasi jadi mewakili setiap kecamatan gitu. Ada 28 kecamatan mewakili masing-masing itu 5-10 orang gitu ya yang ikutnya. Karena tadi itu karena kita tahun depan kan
akan menghadapi Popda dan Porprov gitu ya, lebih kepada pembinaan atlet gitu. Terus kemarin juga ada festival dayung Kejurda seprovinsi Banten gitu ya. Ini juga sama, ada dari kabupaten kota lain mewakili di sini. Ya salah satunya ini juga untuk pembinaan atlet-atlet kita sehingga tahun depan tadi itu sudah siap untuk mengikuti Popda. Dan juga yang lainnya ya kegiatannya lebih kepada olahraga ya, olahraganya ya salah satunya itu adalah upaya untuk pembinaan aja gitu. Jadi memang karena COVID-19 nih, jadi ulang tahun Lebak jadi ada keterbatasan ya Bu ya. Jadi memang dialokasikan untuk yang lebih bermanfaat lagi, kayak membina atlet-atlet nanti yang next year, nanti tahun depan akan mengikuti lomba-lomba gitu. Betul. Ini kita akan keluar ke Tunjung Teja. Tuh, ada mobil dari Bali tuh lewat. Wow, apa itu Ferrari ya? Ferrari ke sini. Dia nyoba trek jalan ini nih, serpan ini. Iya, betul. Ayo Bu, kalau terkait setelah ulang tahun ini kan yang ke 193. Apa saja sih yang sudah Lebak capai hingga ke tahun 193 ini, apalagi saat kepemimpinan Bu Iti? Kalau saya kan hanya melanjutkan ya, bukan berarti juga kita melupakan pemimpin-pemimpin sebelumnya ya. Memang pembangunan yang cukup besar dirasakan adalah ketika kepemimpinan Pak Haji Mulyadi Jayabaya ya. Tidak bisa dinafikan itu banyak pembangunan dan kami yang meneruskan. Tetapi tadi itu dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan ya. Ya karena kalau kebutuhan masyarakat akan selalu meningkat kan. Tapi kami konsisten bahwa fokus kita kepada pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas ya, yang memiliki daya saing. Kemudian juga terutama pemberdayaan ekonomi ya, pembangunan ekonomi, apalagi di tengah pandemi ini kan kita harus ini juga. Kemudian penataan lingkungan ya, kemudian juga pembangunan infrastruktur kewilayahan. Yang kelima ya kita juga adalah bagaimana membangun birokrasi ya, reformasi birokrasi ya. Reformasi birokrasi tadi memiliki birokrat yang handal dan juga transparan serta punya etos kerja yang tinggi, peningkatan kinerjanya gitu. Jadi lebih ke sana ya. Dan alhamdulillah tadi itu setiap tahun walaupun di tengah pandemi ya berkat sinergitas kita semua, bukan hanya komitmen aparaturnya tetapi dukungan dari seluruh stakeholder gitu ya. Alhamdulillah Lebak ini sudah mencapai kelima ya WTP wajar tanpa pengecualian, artinya dalam laporan keuangan pemerintahnya. Kemudian juga Sakip sistem akuntabilitas ya, akuntabilitas kinerja aparaturnya juga ini sudah baik gitu, dalam kondisi baik ya gitu. Dan insya Allah tentunya ini menjadi satu motivasi untuk Lebak gitu. Termasuk juga prestasi-prestasi yang lainnya seperti kemarin terkait dengan KTNA ya, bidang pertanian gitu, pembinaan pertanian karena memang paling besar sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Kemudian juga ada yang lainnya termasuk kota layak anak ya dan lain sebagainya. Jadi saya tidak hafal semuanya, tetapi tadi itu bukan hanya prestasi yang ingin kita kejar, tapi nilai kebermanfaatannya untuk masyarakat gitu. Jadi memang di tahun ke 193 ini memang sudah banyak pencapaian ya yang sudah dicapai oleh Lebak gitu yang tadi Ibu Iti jelaskan. Luar biasa. Alhamdulillah gitu ya. Tadi itu buah kerja kita bersama, banyak orang ataupun ada lembaga pemerintah baik itu independen dan juga lembaga pemerintah lainnya yang menilai bahwa yang kita lakukan adalah sesuai dengan tracknya, kemudian juga dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas di tengah pandemi dan lain sebagainya. Ya kita berharap dengan keberhasilan ini, ya ini kan buah kerja bersama ya. Jadi yang kita capai bukan hanya kita pemerintah, tetapi juga buah kerja masyarakat yang terus bersinergis dan berkolaborasi untuk kemajuan Lebak bersama gitu. Untuk kemajuan Lebak bersama, karena saya menyampaikan Lebak ini bukan milik aku atau juga milik kamu, tapi milik kita. Jadi maju mundurnya, keberhasilannya, semuanya adalah tugas kita bersama gitu. Jadi mari kita bersama-sama membangun itu semua untuk kepentingan generasi kita ke depan gitu. Luar biasa banget. Kalau untuk dari Lebak sendiri, dari sektor pariwisata kan yang terkenal banget itu Baduy ya Bu ya? Baduy. Nah aku tuh pernah lihat berita nih, ibu marah-marah karena
taman di Baduy itu dibuat ruko sama satu oknum. Itu tahun berapa tuh, Bu? Tahun berapa itu ya? 2016 ya, 2016 2016 ya, betul. Nah, itu nanggepinnya gimana ya, Bu? Ya, jadi itu spontan juga. Spontan juga. Jadi ketika itu akan ada kunjungan Menteri Koperasi ya. Pak Menteri itu ke sana kan sambil nunggu-nunggu karena kan itu kita tuh sebelumnya mau ada kunjungan Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi kita penataan itu 3 hari, 2 hari 3 malam ya. 3 hari 2 malam itu. Jadi kita selesaikan taman itu dan paving blocknya gitu. Terus berikutnya udah beberapa bulan Pak Jokowi ngejadi, terus ada Pak Menteri untuk penyerahan sertifikasi UMKM ya, kalau tidak salah sertifikasi tenun Baduy itu di Baduy dari Menteri Koperasi itu. Terus karena sambil menunggu, karena itu dihalangin pakai semacam baliho gitu, baliho backdrop gitu kan, ditutup gitu kan. Nah, pas saya jalan-jalan sambil nunggu Pak Menteri, saya keliling-keliling gitu. Saya nggak duduk di tempat gitu. Jadi saya keliling-keliling sana, suka ngecek-ngecek begitu kan. Pas dilihat di belakang itu taman kita hancur gitu kan. Malah sebelah itu dia bangun ruko kan gitu. Makanya spontanitas saya ngomong sapatkeun segala macam gitu kan. Karena tadi itu ini kan, nah jadi jangan berpersepsi bahwa selalu menanyakan kepada kami pemerintah gitu, uang rakyat dikemanain gitu kan, pajak masyarakat dikemanain untuk pembangunan gitu. Jadi justru ketika kita sudah membangun itu ya harus dijaga oleh masyarakat gitu kan, jangan hanya berbicara kepentingan pribadi, ya dijaga, dipelihara sehingga tadi itu bisa manfaatnya bisa dirasakan semua kan, ya gitu. Jadi saya marah gitu, saya marah karena tanpa seizin itu merusak tatanan itu. Ya alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya. Jadi makanya bahasa sapatkeun, ternyata ruko itu adalah ruko untuk jual golok kan. Jadi berarti pas kan saya bilang sapatkeun. Nah, itu beritanya soalnya viral banget ya pada saat itu ya, Bu ya. Luar biasa banget. Oh ya, kalau untuk ininya sendiri, Bu, Lebak tuh punya makanan khas apa tuh? Makanan khas di sini apa ya? Angin lada ya. Angin lada yang terkenal ya. Jejorong. Ya, terus ada apa namanya tuh? Apa tuh? Carucub ya, carucub. Carucub tuh semacam apa tuh, Bu? Daun carucub itu daun singkong ya. Daun singkong di ini. Jadi ada di kita kan penghasil gula merah ya, di Lebak ini. Jadi gula merah yang sedang dimasak ya, terus dimasukkan daun singkong ke dalamnya. Jadi kan daun singkong itu jadi dimasak ke gula yang sedang mendidih kan, terus sampai kering ya kita makan. Itu namanya carucub. Jadi penasaran rasanya. Enak itu. Oh, itu enak, Bu. Adanya di Kasepuhan biasanya. Adanya di daerah Kasepuhan seperti di Citorek, di Cibeber ya, di Cilograng, di Cilograng dan lain sebagainya tersebar gitu. Jadi enak itu, harus dicobain itu. Tapi memang jarang, belum bisa dijual bebas ya kalau itu gitu. Jadi paling di event-event acara Seren tahun biasanya suka ada gitu. Berarti kita udah bahas tuntas dari mulai pariwisata, terus juga tadi makanan khas, terus juga Baduy. Nah, ini Baduy sih yang paling terkenal ya, yang di luar itu Baduy. Makanya tadi pas jalan ke Baduy ada pembuatan ruko itu. Nah, itulah jadi masalah untuk Bu Iti gitu. Kenapa ini dijadiin ruko gitu, padahal ini saya buat taman. Oh ya, teman-teman, jadi mungkin cukup sekian berbincang sama Bu Iti. Mungkin nanti akan ada statement terakhir nih dari Bu Iti. Silakan Bu Iti, ada statement apa untuk teman-teman nanti yang akan nonton? Saya mengajak kepada semuanya, karena sekarang memudahkan untuk teman-teman dari seluruh penjuru Nusantara, termasuk juga mancanegara, datang ke Lebak. Jadi untuk lebih mengenal Kabupaten Lebak, maka silakan datang kunjungi Kabupaten Lebak dengan berbagai destinasi wisatanya. Insya Allah Kabupaten Lebak orang-orangnya ramah-ramah ya, kayak Bu Iti. Ramah-ramah, dan semoga ini juga salah satu upaya kita meningkatkan ekonomi masyarakat dengan kunjungan wisatawan ke sini. Jadi selamat datang, dan juga kami tunggu kunjungan-kunjungannya di Kabupaten Lebak. Dan kita berharap juga masyarakat Kabupaten Lebak menjadi endorser untuk Kabupaten Lebak itu sendiri, sehingga Kabupaten Lebak juga bisa lebih dikenal di publik. Amin, amin. Dan juga semoga pandemi segera berakhir. Amin, ya Bu ya. Ya Allah. Jadi kunjungan
wisatawan ke Lebak juga semakin banyak. Amin. Ditambah ada pintu tol Serpan ini nih, Serang Panimbang, yang memudahkan akses teman-teman untuk berkunjung ke Lebak, untuk datang ke tempat wisatanya, terus juga ke tempat-tempat yang unik, terus juga nanti akan tahu gimana sih suasana di Lebak seperti apa. Oke, baik teman-teman, cukup sekian perbincangan aku dan Bu Iti selaku Bupati Kabupaten Lebak. Sebenarnya masih mau ngobrol banyak, cuma memang ada keterbatasan waktu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.